Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yalu wa la yu'la alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillah ilaikum sadiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulil yati min ba'di ismuhu Ahmad. Falama ja'hum bil bainati qalu hisassir mubin. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang mewakili pemerintah Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Muara Bungo. Yang saya hormati dan yang saya cintai warga masyarakat kaum muslim wal muslimat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena nikmat dan ridho daripada Allah sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah niat kita untuk memantapkan komitmen hidup, iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang dikisahkan dan diriwayatkan sekaligus oleh Ibnu Abbas, barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Semoga kita dari rumah kita telah berniat tidak lain adalah untuk mencari ilmu. Saya yakin dan sangat saya percaya bahwa dengan ilmu manusia akan diberkahi baik secara jasmania maupun ruhania, dan dengan itu juga manusia akan mendapatkan surga. Insyaallah niat perjuangan kita untuk hadir semata-mata hanya jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Salawat dan salam tentunya tetap terlimpahkan kehadiran revolusioner Islam, Nabiullah, junjungan alam semesta, manusia terbaik yang menduduki ranking pertama by the 100 good men in the world, sebagai orang terbaik dari seluruh manusia terbaik di dunia, yang telah diakui telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah kita nikmati dan rasakan di dalam segala aspek dan realita hidup di dalam peradaban dunia dan manusia. Nah, yang telah hadir pada abad yang ke-7 dan telah membuktikan telah menyempurnakan 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen dan Islam. Nabi yang menjadi tolak ukur dalam hal positif, mengandung karakter-karakter manusia sejati, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya pada kesempatan ini ingin memperkenalkan terlebih dahulu, mengingat waktu kita tentunya amat sangat sempit. Sebentar kita akan melaksanakan salat asar berjamaah, maka saya pada segmen yang pertama ini akan berbicara memperkenalkan background atau latar belakang sebelum saya memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam, nama saya adalah Pendeta Dr. Yopi Yahya Waloni, Magister Teologi. Saya bertugas kurang lebih 16 tahun sebagai pendeta di Gereja Kristen Indonesia di tanah Papua. Dan saya sempat menjabat sebagai rektor pada institusi akademik Universitas Kristen di tanah Papua kurang lebih 8 tahun. Saya dilahirkan di Manado pada tanggal 30 November tahun 1970. Kurang lebih 36 tahun saya beragama Islam, karena tanggal 11 Oktober tahun 2006 atau tepatnya pada 18 Ramadan 1427 Hijriah, saya bersama istri dan 3 orang putra kami mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah, barangkali hal ini adalah hal yang unik, hal yang ajaib, atau hal yang aneh barangkali. Tetapi bagi orang-orang Islam, kaum muslimin wal muslimat yang rajin dan tahu tentang isi Al-Quran, jadi tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama saja, tetapi menjadikan Islam sebagai tolok ukur, sebagai kekuatan dalam aspek kehidupan dunia dan untuk mencapai kehidupan akhirat. Saya yakin dia tidak akan heran bila melihat perkara yang tengah berlangsung, di mana pendeta masuk Islam dan kemudian ada juga yang murtad dari Islam pindah ke agama lain. Saya berulang-ulang kali katakan di mana-mana bahwa saya memeluk Islam bukan pindah agama, tidak sama sekali. Saya berani membuktikannya baik dalam bicara, dalam teori speaking, dalam pembicaraan kita di forum-forum terbuka ataupun dalam forum-forum seminar. Saya berani membuktikan bahwa saya tidak pindah agama. Lalu our family never converts. Kami sekeluarga tidak pindah agama. Our family coming back to the truth. Kami sekeluarga kembali kepada kebenaran. Jadi bukan pindah agama. Kecuali dari Islam ke Kristen itu pindah agama. Dan saya berani membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad. Saya adalah orang yang sangat beruntung. Dari sekian banyak pemeluk, dari sekian banyak penganut keyakinan Islam, sayalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena saya tadinya kafir, kemudian saya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu saya memeluk agama Islam. Makanya kalau orang-orang bertanya-tanya di mana-mana, Pak Yahya dulunya mantan pendeta. Saya katakan saya bukan mantan pendeta, saya bukan mantan Kristen, tetapi saya mantan kafir. Nah, lalu karena ada hukum Islam diturunkan dalam bentuk yang telah diatur melalui logika dan asumsi manusia, maka ketika Islam ada di dunia, dia mengikuti jalur daripada sistem dalam sebuah negara. Itulah menjadi agama. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi tidak pernah mempersepsikan Islam, tidak pernah posisikan Islam dari sudut pandang agama. Kenapa? Karena saya berpikir kalau saya menceramahkan, saya menyampaikan Islam dari sudut pandang agama, maka agama lain akan tersinggung. Saya tahu persis apa itu kata agama, apa itu makna agama, penjabaran secara teori ataupun dalam syariat praktikalnya. Saya hafal benar apa itu agama. Agama itu adalah sistem yang dibangun berdasarkan logika dan asumsi manusia. Sebagai contoh gini, kalau Islam kita bicara tentang dalam perspektif agama, maka jangankan dengan agama lain, Islam dengan Islam pasti tidak sama. Ada yang kunut, ada tidak kunut. Ini karena apa?
Karena Islam sudah dibentuk dalam sebuah agama, sehingga ada yang kunut. Ya, saya tidak menganut sistem-sistem itu, saya tidak menganut dogma-dogma itu, doktrin-doktrin itu, tetapi saya menganut apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan kemudian menjadi petunjuk karakter sebagaimana yang dicontohkan, ditauladankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis Rasulullah. Itu jadi tolok ukur dua inilah yang menjadi pengendali di dalam iman Islam kami. Nah, coba perhatikan, di mana-mana kunut, orang kunut. Saya masuk masjid, saya kunut. Kenapa? Karena kunut adalah doa. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Kenapa? Karena kunut, tidak mungkin masuk neraka. Lalu di mana kesalahannya sehingga ada ambivalence, pertentangan perasaan? Nah, ini karena Islam dibawa, dimaknai, dipraktikkan dalam sistem agama. Jangan. Saya masuk Islam karena saya tahu Islam itu kehidupan, bukan sekedar agama. Makanya saya katakan di mana-mana, hei umat Islam, saya kaget waktu masuk Islam. Justru apa yang ditulis oleh Muhammad Abduh, Rasulullah bilang begini, Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam agama yang tinggi, tapi dalam praktiknya terbalik di Indonesia. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Salah satu contoh ini, kawin siri. Jadi sengaja walantarda ankal yahudu walanasoro hatta tatabiya milatahum. Yahudi paling senang, Kristen paling senang kalau lihat umat Islam berargumen masalah Al-Quran. Saya malu kemarin lihat di TV undang-undang memberantas perkawinan siri. Tanya, itu kawin siri siapa yang lakukan? Yang melakukan kawin siri ini nabi-nabi. Jadi orang yang menentang hukum siri ini, mau dia menteri agama, mau dia ketua majelis ulama, mau dia kiai, itu berarti Al-Quran. Yang melakukan hukum siri ini adalah nabi. Nabi Ibrahim beristri 2, Nabi Sulaiman beristri 300, bundiknya 700 dalam sejarah. Sulaiman punya istri 1000, Nabi Sulaiman bin Daud. Makanya berhenti-berhentikan, jangan biarkan. Saya setuju kalau pemerintah mau cari muka sama masyarakat, nggak usah dulu urus kawin siri. Sana atasi pengangguran, atasi bocah-bocah malam di Jakarta itu dan kemiskinan di Indonesia. Kalau sudah bagus baru nentang, barulah orang-orang yang kawin siri itu dikasih tinggal di Nusa Kembangan sana, bikin kampung sendiri. Susah-susah. Al-Quran tidak boleh ikuti pikiran manusia, manusia yang harus mengikuti Al-Quran. Makanya saya waktu masuk Islam komitmen, kalau hanya masuk Islam hanya mungkin ada big house-nya, ada sebabnya, saya tidak mungkin masuk Islam. Kenapa? Karena saya tahu saya punya gaji besar di Kristen, puluhan juta gaji saya sebagai rektor, dan gaji saya bukan rupiah, dolar, Stuttgart, Jerman. Jadi untuk apa saya masuk Islam kalau ada maksud-maksud cari-cari uang? Enggak. Dan sampai hari ini saya berjuang menyebarkan Islam. Hampir 11.000 manusia Kristen yang sudah saya Islamkan, termasuk keluarga-keluarga saya, termasuk orang tua saya. Kenapa? Karena saya tidak hanya bicara, saya tidak hanya bicara tentang Islam, ada bukti. Nah, sementara penceramah-penceramah kita yang muda-muda tidak mau jalan untuk mengabarkan Islam.